Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda sekalian, bertemu lagi kita pada video yang kedua. Seperti yang saya bilang pada video yang pertama bahwa video yang kedua ini merupakan materi inti pada pokok pembahasan materi kita saat ini, yaitu pada menentukan daerah asal domain dan daerah hasil rank suatu fungsi. Baiklah, saya mulai dengan jenis-jenis fungsi. Di sini saya hanya membahas tentang 4 jenis fungsi, walaupun masih banyak jenis yang lainnya, karena ini berkaitan dengan materi kita saat ini. Oke, yang pertama tadi adalah fungsi linear. Bentuk umumnya fx sama dengan ax tambah b. Karena sekarang variabelnya adalah x, maka untuk melihat fungsi ini linear, kita cukup melihat dengan variabelnya. Jika variabel pangkatnya hanya 1, berarti ini termasuk ke dalam fungsi linear dengan syarat a-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau a-nya sama dengan 0, kita tidak akan memiliki variabel. Untuk yang kedua adalah fungsi kuadrat. Pangkat variabel tertingginya adalah 2 dengan syarat a tidak sama dengan 0, karena kalau misalnya a-nya sama dengan 0, pangkat tertinggi kita adalah 1, sehingga fungsi menjadi fungsi linear. Yang ketiga adalah fungsi rasional atau fungsi pecahan. Dengan bentuk umumnya fx sama dengan gx per hx, dengan hx tidak sama dengan 0. Nah, syarat ini, karena kalau misalnya fungsi hx ini sama dengan 0, maka fungsi kita tidak akan terdefinisi. Kemudian yang keempat adalah fungsi irasional atau bentuk akar. Dengan bentuk umumnya, fx sama dengan akar dari gx, dengan syarat gx-nya besar atau sama dengan 0. Kemudian, dari keempat jenis fungsi di atas, bisakah kita menentukan anggota daerah asal domain dan anggota daerah hasilnya? Nah, sebelum kita menghitung domain dan rank, kita masuk kepada menghitung nilai dari fungsi, karena ini akan berguna ketika kita akan mencari daerah hasil atau rank. Di sini saya punya soal, diketahui fungsi gx adalah x kuadrat kurang 2x pada himpunan bilangan real. Kemudian, pertama tentukan nilai G2, yang B bayangan negatif 3 oleh G, yang C nilai G untuk X sama dengan 1/2, yang D nilai X untuk Gx sama dengan negatif 1, yang E nilai P jika GP sama dengan 3. Baiklah, kita bahas satu persatu. Nah, untuk pembahasan yang pertama, Gx sama dengan X kuadrat kurang 2X. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai dari G2. Maksudnya adalah berapa nilai fungsi ketika kita masukkan X-nya sama dengan 2. Nah, maka nilai fungsi untuk X sama dengan 2 adalah kita ganti nilai X-nya dengan 2, yaitu 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 sama dengan 4 kurang 4 sama dengan 0. Untuk yang B, bayangan dari negatif 3 oleh G. Nah, sebenarnya untuk A, B, C, maksud dari soalnya adalah sama, hanya bahasanya saja yang berbeda. Ananda harus paham ketiga bentuk ini bahwa yang akan kita cari adalah nilai fungsi X dalam bilangan. Nah, untuk yang B, kita substitusikan nilai X kita yaitu negatif 3. Dengan mensubstitusikan negatif 3 ke dalam persamaan, kita mendapatkan nilai akhirnya yaitu 15. Kemudian, yang ke C, nilai Gx untuk X-nya sama dengan 1/2. Kita substitusikan X-nya dengan 1/2, kita dapatkan bahwa nilai
fungsinya adalah 5/4. Kemudian Gx sama dengan 1. Sekarang nilainya diketahui negatif 1, yang ditanyakan adalah berapa input atau nilai X-nya. Nah, caranya adalah kita sama dengankan fungsi kita dengan negatif 1. Kemudian kita pindah ruaskan negatif 1 ke ruas kiri dan kita faktorkan. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya adalah 1. Jadi, nilai fungsi yang memenuhi sehingga menjadi negatif 1 adalah ketika nilai X-nya sama dengan 1. Untuk yang ke E, nilai P jika diketahui fungsi dalam P sama dengan 3. Nah, sama dengan nomor D, tapi sekarang yang tadi variabelnya X sekarang berganti dengan P. Maka fungsi X kuadrat kurang 2X sama dengan 3, kita substitusikan. Pertama kita pindah ruaskan 3 ke kiri, sehingga X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, dan kita mendapatkan nilai dari X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 3. Di sini maksudnya nilai P-nya adalah negatif 1 dan atau nilai P-nya sama dengan 3. Oke, sekarang kita masuk ke daerah asal atau domain dan daerah hasil atau rank. Contoh pertama. Jadi di sini saya akan memulai dengan contoh yang untuk kemudian kita simpulkan bersama bagaimana cara menentukan domain ataupun daerah hasilnya. Untuk contoh yang pertama, tentukan domain dan rank dari Gx sama dengan 4X kurang 5. Nah, pembahasannya, karena daerah asal tidak dicantumkan secara eksplisit, maka daerah asalnya adalah semua bilangan real X yang ditulis dengan D. D sebagai daerah domain. Jadi disingkat DG sama dengan himpunan X di mana X anggota bilangan real. Ditulis DG sama dengan himpunan X di mana X anggota bilangan real, atau DG sama dengan X anggota dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Kemudian untuk daerah hasil atau ranknya adalah semua bilangan real Y yang ditulis dengan R merupakan lambang dari rank atau daerah hasil. Karena sekarang fungsi kita dalam huruf G, maka di sini kita simbolkan dengan RG. Jadi nanti Ananda sesuaikan saja apa lambang dari fungsi, apakah A sampai Z itu bisa semua ya, yang sudah kita bahas di awal tadi. Nah, ditulis untuk ranknya RG sama dengan himpunan Y di mana Y anggota real, atau RG sama dengan Y anggota dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, dapat kita simpulkan apabila daerah asal domain fungsi linier tidak ditetapkan atau tidak dicantumkan secara eksplisit, maka daerah asalnya adalah semua bilangan real X yang ditulis dengan df sama dengan X di mana X anggota real, atau df sama dengan X anggota bilangan dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Sehingga daerah hasil ranknya pun adalah semua bilangan real yang ditulis dengan RF sama dengan Y di mana Y anggota bilangan real, atau RF sama dengan Y anggota dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Kemudian untuk contoh yang kedua, tentukan domain dan rank dari Hx sama dengan 1/2x ditambah 3 untuk nilai X lebih atau sama dari 6 dan kurang dari 20. Nah, untuk pembahasannya, daerah asal fungsi H adalah semua bilangan real X yang terletak pada interval dari 6 sampai 20. Lihat di sini ada tanda sama, artinya nilai 6 masuk,
tapi 20 tidak masuk karena tidak ada tanda sama dengan. Atau dapat ditulis untuk daerah asalnya DH sama dengan himpunan X di mana X lebih atau sama dengan 6 dan kurang dari 20 untuk X anggota bilangan real. Atau DH sama dengan X anggota 6 sampai 20. Kemudian untuk daerah hasil, karena di sini kita sudah memiliki interval, nah kita substitusikan nilai 6 dan 20 ke dalam fungsi kita. Untuk yang pertama, nilai fungsi untuk X sama dengan 6. Maka kita ganti nilai X kita dengan 6, setengah dikali 6 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian untuk fungsi ketika X sama dengan 20, 1/2 dikali 20 ditambah 3 sama dengan 13. Sehingga daerah hasil dari fungsi H adalah semua bilangan real Y pada interval Y lebih atau sama dengan 6 dan kurang dari 13. Dan ditulis RH sama dengan himpunan Y di mana Y lebih atau sama dengan 6 dan kurang dari 13 untuk Y anggota bilangan real. Nah, dapat disimpulkan di sini, apabila daerah asal atau domain fungsi linear kita sudah ditetapkan atau sudah dicantumkan secara eksplisit, maka untuk menentukan daerah hasilnya, substitusikan saja nilai ujung interval daerah asal ke dalam fungsi. Baik, kita masuk kepada contoh yang ketiga. Nah, di sini diberikan sebuah grafik, ya. Tentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi grafik di samping. Baiklah, untuk pembahasannya, di sini kita diberikan dua buah titik, yaitu titik-titik ujungnya adalah negatif 0,21 dan 8,6. Nah, hati-hati di sini ya, Ananda. Titik negatif 2,1 tidak dilalui fungsi. Coba kita lihat. Di sini titiknya bolong atau kosong, tidak penuh. Sedangkan pada 8,6 titiknya penuh. Nah, artinya di sini negatif 2,1 tidak dilalui oleh fungsi. Kemudian, daerah asal adalah nilai X yang memenuhi grafik, sehingga DF sama dengan himpunan X di mana X lebih dari negatif 2 dan kecil atau sama dari 8 untuk X anggota bilangan real. Atau DF-nya bisa kita tulis X anggota kurung biasa negatif 2,8 kurung siku. Jadi saya lupa menjelaskan di awal bahwa kurung biasa ini menandakan nilai X-nya tidak masuk pada fungsi, sedangkan nilai Y-nya yang 8 ini masuk. Kemudian untuk daerah hasilnya adalah kita lihat pada nilai Y, sehingga bisa kita buat himpunannya yaitu Y di mana Y lebih dari 1 atau kurang dan sama dengan 6 untuk Y anggota bilangan real. Nah, apabila fungsi linear disajikan dalam bentuk grafik, untuk menentukan daerah asal dan daerah hasilnya, kita perhatikan titik-titik ujung dari grafiknya, sehingga nilai X untuk batas daerah asal dan nilai Y untuk batas daerah hasil. Kemudian kita masuk kepada fungsi kuadrat. Nah, apabila daerah asal atau domain dari fungsi kuadrat tidak ditetapkan atau tidak dicantumkan secara eksplisit, maka untuk menentukan daerah asalnya adalah semua bilangan real X yang ditulis dengan DF sama dengan himpunan X di mana X anggota real, atau DF sama dengan X anggota dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Kemudian untuk daerah hasil atau ranknya terbagi dua, yaitu yang pertama, apabila A besar dari 0, maka daerah hasil kita atau ranknya itu RF sama dengan
Y, di mana Y besar atau sama dari YP dengan Y anggota real, atau RF sama dengan Y anggota YP, tak hingga. Kemudian, kategori yang kedua, apabila A kecil dari 0, maka daerah hasil atau rank kita adalah RF sama dengan himpunan Y, di mana Y kecil atau sama dengan YP, Y anggota real. Nah, dengan YP sama dengan negatif D per 4A. Ananda ingat kembali bahwa YP merupakan Y minimum saat A besar dari 0 atau kurva kita terbuka ke atas. Nah, kemudian Y akan maksimum saat A kita kecil dari 0 atau kurva kita terbuka ke bawah yang berasal dari titik puncak XP, YP. Jadi di sini Ananda bisa mengingat jika kita diberikan fungsi parabola dengan A besar dari 0, maka untuk daerah hasilnya kita juga akan memakai tanda besar sama ya, tapi berdasarkan nilai YP. Jadi kita cari terlebih dahulu berapa nilai YP-nya dengan menggunakan rumus negatif D dibagi 4A. Kemudian jika fungsi atau persamaan parabola yang diberikan nilai A-nya kecil dari 0, maka daerah hasil kita juga akan menggunakan tanda kecil atau sama dengan dari YP. Nah, di sini saya berikan contoh yang pertama. Tentukan domain dan rank dari Hx sama dengan 2x kuadrat kurang 4x kurang 16. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, Ananda harus bisa menentukan mana A, mana B, mana C pada fungsi ini. A adalah 2, B adalah negatif 4, dan C-nya adalah negatif 16. Baiklah, kita masuk pada penyelesaian. Nah, daerah asalnya adalah semua bilangan real X yang ditulis dengan DH sama dengan X, di mana X anggota R. Kemudian, untuk menentukan daerah hasil, kita cari terlebih dahulu YP. Apakah YP kita di sini minimum atau maksimum? Kita periksa nanti nilai A-nya. Sekarang kita substitusikan dulu ke dalam rumus YP dengan negatif D per 4A. Ingat kembali bahwa D itu singkatan dari diskriminan dengan rumusnya B kuadrat kurang 4AC. B kita tadi negatif 4, kita ganti nilai B dengan negatif 4, kita ganti nilai A dengan 2, dan kita ganti C dengan negatif 16. Nah, untuk pengoperasian ini, mari kita periksa sama-sama, karena bisa jadi dalam pengerjaannya ada kesalahan saya ya. Baiklah, di sini saya dapatkan untuk penjumlahan dari negatif B kuadrat kurang 4AC per 4A sama dengan negatif 144 per 8, atau negatif 18. Nah, karena A kita sama dengan 2, yang artinya adalah besar dari 0, maka kurva kita terbuka ke atas. Sehingga kita menggunakan tanda besar sama pula pada daerah hasil. Sehingga himpunan daerah hasil kita yaitu Y, di mana Y besar sama dari negatif 18 dengan Y-nya anggota bilangan real, atau RH sama dengan Y anggota negatif 18, tak hingga. Nah, sekarang kita lihat pada contoh yang kedua. Tentukan domain dan rank dari Sx sama dengan X kuadrat kurang 1 untuk interval X besar sama dari negatif 2 dan kecil sama dari 13.
Nah, beda soal yang pertama dengan yang kedua adalah yang pertama tidak memiliki interval, tapi yang kedua punya interval. Nah, bagaimana cara kita menentukan daerah asal dan daerah hasilnya? Untuk daerah asal, karena kita sudah mempunyai interval, maka interval itulah yang langsung menjadi daerah asal kita. Bisa kita masukkan ke dalam himpunannya, yaitu X di mana X lebih atau sama dengan 2 dan kurang atau sama dengan 13 untuk X anggota R. Kemudian, kita substitusikan nilai batas dari interval sama dengan fungsi linear yang tadi. Pertama, nilai X kita ganti dengan negatif 2, kita substitusikan ke dalam persamaan kita X kuadrat kurang 1. Kita dapatkan 3. Kemudian kita cari untuk S13 atau untuk nilai X sama dengan 13. Kemudian didapatkan di sini 168. Apakah rank kita terletak di antara 3 sampai 168 seperti fungsi linear? Nah, tidak ya Ananda. Sekarang kita tambahkan atau kita juga masih mencari nilai YP-nya dengan rumus negatif D per 4A. Nah, di sini saya substitusikan nilainya. Kita lihat kembali, B kita berapa ya? Nah, nilai A kita di sini adalah 1, nilai B karena di soal ini tidak ada variabel X atau variabel yang berpangkat 1, maka nilai B kita adalah 0 dan nilai C-nya adalah negatif 1. Oke, setelah disubstitusi ternyata dapatlah nilai Y kita negatif 1. Nah, sehingga daerah hasil dari fungsi S adalah semua bilangan real Y pada interval Y lebih atau sama dengan negatif 1 dan kurang atau sama dengan 168. Nah, kenapa kita mengambil negatif 1 sebagai batas bawah bukan 3? Karena kalau pada garis bilangan sendiri, negatif 1 lebih kecil daripada 3. Jadi, di dalam interval ini 3 pun sudah masuk ya. Nah, di sini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk himpunannya Y di mana Y lebih atau sama dengan negatif 1 dan kurang atau sama dengan 168 untuk Y anggota bilangan real. Oke, di sini adalah nilai maksimum hasil maksimumnya dan ini adalah hasil minimumnya. Kemudian dapat kita simpulkan apabila daerah asal atau domain fungsi kuadrat sudah ditetapkan atau sudah diketahui intervalnya seperti ini, maka untuk menentukan daerah hasilnya kita bisa mensubstitusikan nilai ujung interval daerah asal ke dalam fungsi dan jangan lupa untuk memperhatikan titik ordinat dari titik puncak untuk menentukan nilai minimum dan maksimum. Kemudian kita lanjut pada soal yang ketiga. Di sini disajikan grafik parabola, kita tentukan domain dan rank-nya. Nah, untuk penyelesaiannya, daerah asal, karena di sini kita tidak menemukan berapa nilai X atau rentangnya, maka untuk daerah asal adalah semua bilangan real. Atau bisa kita tuliskan ke dalam simbol DF sama dengan X di mana X anggota bilangan real. Nah, bagaimana untuk daerah hasil atau rank? Karena kurva kita terbuka ke bawah, maka kita simpulkan A kita kecil dari 0. Kemudian nilai Y ini adalah titik puncak. Titik puncak terdiri dari XP dan YP. Yang kita butuhkan untuk daerah hasil adalah YP. Nah, YP kita sama dengan 1. Sehingga
Bisa kita tuliskan untuk daerah hasil kita Y, di mana Y kecil sama 1 untuk Y anggota R. Kemudian dari mana kita dapatkan tanda pertidaksamaannya yang kecil atau sama dengan? Nah, di awal saya sudah jelaskan bahwa ketika kita mendapatkan nilai A kita kecil dari 0, maka pada daerah hasil kita juga memakai tanda kecil sama. Oke, kita lanjut pada fungsi rasional. Saya mulai dengan soal berbentuk grafik. Untuk contoh yang pertama, tentukan domain dan rank grafik fungsi rasional di samping. Untuk penyelesaiannya, pertama kita tentukan domain. Ingat, domain itu merupakan anggota yang terletak pada sumbu X. Jadi, semua nilai X yang memenuhi kecuali X sama dengan 2. Sehingga daerah asalnya adalah X di mana X anggota real untuk X tidak sama dengan 2. Nah, kenapa di sini X tidak sama dengan 2? Sekarang coba kita perhatikan grafiknya. Di sini grafiknya ada 2. Ya, grafiknya mendekati X sama dengan 2. Coba perhatikan. Ini juga mendekati X sama dengan 2, tapi dia tidak memotong X sama dengan 2. Karena fungsi rasional, kalau Ananda ingat kembali bahwa bentuk umumnya adalah fx sama dengan hx per gx. Jadi gx-nya itu dengan syarat tidak sama dengan 0. Jadi di sini adalah syarat untuk penyebutnya. Kemudian, nah ini dia. Kenapa X kita tidak sama dengan 2? Kemudian rank merupakan semua nilai Y yang memenuhi kecuali Y sama dengan 1. Sehingga daerah asalnya adalah Y di mana Y anggota bilangan real, tapi Y tidak sama dengan 1. Nah, Ananda bisa perhatikan yang saya lingkar ini merupakan titik potong Y sama dengan 1, garis, maksud saya garis Y sama dengan 1. Jadi di sini grafiknya tidak memotong Y sama dengan 1. Dia hanya mendekati. Nah, sekarang kita masuk pada contoh yang kedua. Tentukan domain dari fungsi-fungsi berikut. Ada 2 fungsi di sini, tapi tidak ada interval. Maka di sini sudah ada penjelasan untuk menentukan domain fungsi pecahan. Yang perlu kita perhatikan adalah pembuat nol penyebut dari fungsi pecahan tersebut. Suatu fungsi pecahan tidak akan terdefinisi untuk nilai X yang membuat penyebutnya bernilai 0. Makanya di awal tadi ada syarat bahwa penyebut tidak sama dengan 0. Sehingga daerah asal fungsi pecahan adalah semua bilangan real X kecuali si pembuat 0. Maka penyelesaiannya untuk yang nomor 1, kita cari terlebih dahulu pembuat 0 dari penyebut. Fx sama dengan 1 per X tambah 4. Fungsi dari penyebutnya yaitu X tambah 4. Nah, artinya nilai X yang memenuhi sehingga fungsi ini bernilai 0 yaitu ketika X sama dengan negatif 4. Sehingga domain fungsinya adalah semua bilangan real X kecuali negatif 4 ya. Kemudian bisa kita tuliskan di mana X anggota real untuk X tidak sama dengan negatif 4. Kemudian untuk nomor 2. Di sini fungsi dari penyebutnya adalah X kuadrat kurang 5X kurang 6 berbentuk persamaan kuadrat. Sehingga untuk mencari pembuat nolnya di sini kita faktorkan. Maka di sini ada 2 pembuat 0. Yang pertama ketika X-nya sama dengan 6 atau ketika X-nya sama dengan negatif 1.
Sehingga domain fungsinya adalah semua bilangan real X kecuali pembuat nolnya tadi, yaitu 6 dan negatif 1. Sehingga bisa kita tulis X di mana X anggota bilangan real untuk X tidak sama dengan 1, untuk X tidak sama dengan negatif 1, dan X tidak sama dengan 6. Baik, kita lanjutkan pada contoh nomor 3. Tentukan domain dan rank dari fungsi Gx dengan intervalnya yang sudah diketahui. Di sini terlebih dahulu kita cari pembuat nol. Karena ini merupakan fungsi kuadrat, maka kita faktorkan kembali pembuat nol yang kita dapatkan ketika X sama dengan 0 atau X sama dengan 7. Untuk domainnya yang kita ambil adalah intervalnya sendiri, yaitu sudah dituliskan di sini X di mana X lebih atau sama dengan negatif 3 dan X kecil atau sama dari 9. Jadi fungsi pembuat nolnya ini sebagai syarat bahwa dalam interval negatif 3 dan 9 X tidak boleh sama dengan 0 dan X tidak boleh sama dengan 7. Nah, karena di sini sudah ada interval, maka kita bisa mencari daerah hasil atau rank dengan mensubstitusikan nilai batas dan pembuat nol. Nah, karena di sini sudah ada nilai intervalnya, maka kita bisa mencari rank atau daerah hasil dengan mensubstitusikan nilai batas. Ini, maaf ya, ini ada kesalahan dalam pengetikan. Hanya substitusi nilai batas, tidak pembuat nol. Baiklah, di sini untuk batas X sama dengan negatif 3 kita substitusikan ke fungsi. Kita dapatkan ganti X-nya dengan negatif 3, kita dapatkan 1/30. Untuk X sama dengan 9, kita ganti X-nya dengan 9, maka didapatkan negatif 1/45. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa daerah hasil dari fungsi Gx dengan interval negatif 3 sampai 9 adalah X besar atau sama dengan negatif 1/45 dan kecil atau sama dengan 1/30 untuk Y anggota bilangan real. Jadi di sini ada kesimpulan bahwa rank bisa kita hitung dengan mensubstitusikan batas interval dari daerah asal. Masuk kita kepada fungsi irasional atau fungsi akar. Syarat bentuk akar adalah nilai dalam akar haruslah bernilai positif atau 0. Fungsi irasional juga begitu. Nah, fungsi irasional akan terdefinisi bila nilai dalam akar bernilai positif atau 0. Misalkan di sini saya punya fungsi f(x) sama dengan akar dari 2x. Agar fungsi terdefinisi, maka 2x harus bernilai positif atau 0. Nah, maksudnya di sini syaratnya adalah 2x besar atau sama dengan 0, sehingga nilai x yang memenuhi yaitu besar atau sama dengan 0. Sehingga domain fungsi f adalah semua bilangan real positif atau 0. Bisa kita tulis df sama dengan himpunan x di mana x lebih atau sama dengan 0. Jadi domain dari fungsi rasional bergantung pada nilai di dalam akarnya. Kemudian untuk Ananda ketahui, nilai akar tidak pernah negatif, sehingga untuk menentukan daerah hasil atau range dari fungsi irasional merupakan semua bilangan real positif Y atau 0 yang dapat kita tulis Rf sama dengan himpunan Y di mana Y lebih atau sama dengan 0. Nah, kita masuk pada contoh yang pertama. Tentukan domain dan rank dari fungsi f(x) sama dengan akar dari x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Nah, penyelesaian untuk domainnya sendiri, syaratnya adalah untuk bentuk akar bahwa fungsi ini harus besar atau sama dari 0. Kemudian, kalau kita faktorkan, kita dapatkan x tambah 3.
kali X tambah 3, begitu ya maksudnya. Nah, dari bentuk fungsi ini sendiri bisa kita lihat bahwa berapapun nilai X yang kita substitusikan, dia akan positif, sehingga semua bilangan real X memenuhi X tambah 3 dikuadratkan, yang artinya besar atau sama dengan 0. Jadi, domain dari fungsi f adalah semua bilangan real X. Nah, ini dia, bisa kita tuliskan dalam bentuk himpunan. Kemudian untuk daerah hasilnya, seperti yang dibilang pada slide sebelum ini, bahwa daerah hasil untuk fungsi irasional Y di mana Y besar atau... Nah, contoh yang kedua, sekarang memiliki interval. Untuk penyelesaiannya sendiri, pertama kita harus menentukan dulu untuk syarat akarnya bahwa fungsi di bawah akar harus besar atau sama dengan 0. Sehingga syaratnya adalah X harus besar atau sama dari 5/2. Maka domain dari fungsi H adalah semua bilangan real X yang lebih dari atau sama dengan 5/2. Dan bisa kita tulis dengan himpunan X di mana X lebih dari atau sama dengan 5/2, di mana X anggota bilangan real. Kemudian bagaimana untuk rank? Seperti yang sudah sebelumnya, bahwa setiap fungsi yang diketahui intervalnya, kita substitusikan batas interval ke dalam fungsi. Untuk X sama dengan 3, kita ganti X dengan 3, kita dapatkan bahwa nilai akar dari 1 sama dengan 1. Kemudian untuk batas berikutnya, yaitu 15, kita substitusikan nilai X-nya dengan 15, kita dapatkan akar dari 25, yaitu 5. Kemudian bagaimana untuk kesimpulan daerah hasilnya? Maka daerah hasil kita berada di antara 1 dan 5. Karena batas interval kita tidak memakai tanda sama dengan, maka untuk daerah hasilnya juga seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, di sini fungsi rasional bergabung dengan irasional. Jadi di sini pembilangnya akar 1 kurang X, penyebutnya 3X kuadrat tambah 14X kurang 5. Baiklah, di sini untuk menentukan domain, pertama kita perhatikan syarat untuk fungsi di bawah akar. Fungsi kita 1 kurang X, syaratnya adalah harus lebih atau sama dengan 0. Nah, kita tentukan di sini berapa sih X yang memenuhi syarat ini. Ternyata X harus kecil atau sama dengan dari 1. Kita simpan yang pertama, kemudian kita masuk kepada syarat pecahan. Di sini kita punya penyebut 3X kuadrat tambah 14X kurang 5. Nah, karena ini merupakan syarat pecahan tidak boleh sama dengan 0, maka kita cari dulu pembuat nolnya. Dengan cara memfaktorkan, kita tentukan berapa saja nilai X yang tidak boleh kita masukkan ke dalam persamaan karena akan membuat persamaan kita, akan membuat fungsi kita ini tidak terdefinisi. Ternyata X-nya adalah 1/3 dan negatif 5. Sehingga X tidak boleh sama dengan 1/3 dan X tidak boleh sama dengan negatif 5. Jadi dari kedua syarat ini bisa kita simpulkan bahwa domain dari fungsi H adalah pertama X harus kecil atau sama dengan 1, diiriskan dengan X tidak sama dengan 1/3 dan X tidak sama dengan negatif 5. Dengan kata lain, kita tuliskan dalam bentuk himpunan X di mana X kecil atau sama dengan 1, kemudian X tidak boleh sama dengan 1/3 dan X tidak sama dengan negatif.
Baik, sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga Ananda semuanya paham dengan materi yang saya jelaskan saat ini. Sampai ketemu nanti di web meeting ya, hari Rabu insya Allah. Jadi di sana kita bisa membahas lagi atau Ananda bisa bertanya tentang materi yang sudah saya jelaskan ini, bagian mananya yang belum paham, atau mungkin Ananda juga bisa sekalian mengkoreksi apakah ada pengerjaan saya yang salah dan bisa kita diskusikan saat itu. Baiklah, sepemahaman Ananda, silahkan Ananda kerjakan latihan ini. Nanti saya juga akan kirimkan dalam bentuk PDF-nya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.